Tak terasa Rajab 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sebentar lagi akan meninggalkan dan akan menyambut dengan bulan Sa'ban. Oleh karena itu kita mesti memaksimalkan sisa-sisa hari sebaik mungkin di bulan Rajab ini. Sangat sayang jika bulan mulia ini sudah berganti tanpa kita beribadah secara maksimal. Salah satu peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi di bulan Rajab adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lantas, mengapa Isra Mi'raj memiliki makna yang sangat penting dalam perjalanan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana relevansi bagi umat Islam saat ini, serta seberapa penting perjuangan untuk membebaskan Palestina dalam konteks peristiwa Isra wal Mi'raj dan bagaimana umat Islam dapat berkontribusi nyata di era sekarang. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Abu Inas dari Forum Tabayun. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mengapa Isra Mi'raj memiliki makna yang sangat penting dalam perjalanan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana relevansinya bagi umat Islam saat ini? Ya, em, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di bulan Rajab ini memang satu momentum yang sangat penting ya bagi perjalanan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalamnya itu mengandung satu em, satu hikmah yang sangat penting ya bagi seluruh kaum muslimin, karena em, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berdakwah kurang lebih sekitar 10 tahun ya di Makkah Al Mukarramah, itu mendapatkan satu tantangan yang sangat luar biasa dari masyarakat Quraisy waktu itu, sampai Rasulullah mengalami diboikot, kemudian mengalami penyiksaan-penyiksaan yang luar biasa ya, para sahabat mengalami penyiksaan yang luar biasa. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diisra mi'rajkan oleh Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha. Nah, ini di samping merupakan satu penghiburan pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap berbagai penderitaan umatnya pada waktu itu, maka secara fundamental spiritual itu Nabi Muhammad semakin dikukuhkan keimanannya dan diakui gitu misi-misi yang diembannya, yakni membawa risalah Islam itu. Bahkan kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima perintah secara langsung, ya, terutama perintah agar umat manusia ini mau bersujud kepada Allah, Tuhannya semesta alam. Sehingga perintah untuk bersujud atau perintah untuk sholat ini diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah secara langsung. Dan ini menjadi jati diri setiap muslim. Jadi jati dirinya seorang muslim itu ditentukan sujudnya atau sholatnya. Nah, perintah untuk sujud atau sholatnya seorang muslim itu diterima langsung oleh Rasulullah saat Isra Mi'raj. Dan itu terjadi di bulan Rajab. Maka momentum Isra Mi'raj itu menjadi sangat penting bagi seluruh kaum muslimin, karena di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah agar manusia ini mau bersujud hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nah, sujudnya atau sholatnya seorang muslim itu merupakan pembeda dari kesyirikan dan kekufuran.
Hal itu ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna bainar rojuli wa bainas syirki wal kufri tarkas solati. Sesungguhnya pembeda antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah sholatnya. Nah ini, jadi ini apa namanya, satu makna yang sangat penting, pesan yang sangat penting di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah agar umat manusia itu mau bersujud kepada Tuhannya. Nah, bersujud itu sebagaimana yang dinyatakan di dalam doa iftitah itu. Ya, doa iftitah sholat itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, aku serahkan kepada Rob semesta alam, Tuhannya semesta alam. Nah ini, nah artinya apa? Seluruh kehidupan umat manusia ini, wabil khusus adalah umat Islam, yang telah meyakini kebenaran Islam, meyakini kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus betul-betul menyerahkan urusan kehidupannya ini diatur dengan syariat Islam. Inilah misi utama daripada Isra Mi'raj yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Mas. Ya. Kemudian bagaimana umat Islam di era sekarang dapat mengambil pelajaran dari kepemimpinan Rasulullah dalam membangun negara pasca Isra Miraj? Ya, ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Karena begini, sebetulnya pada saat Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, itu kan beliau sebelumnya di Masjidil Aqsa itu mengimami seluruh para nabi dan rasul. Mengimami sholat. Ini menjadi simbol satu peralihan kepemimpinan di mana dunia pada masa itu sebelumnya itu dipimpin oleh Bani Israel. Nah, mayoritas para nabi dan rasul itu kan keturunan Bani Israel. Nah, ketika Rasulullah mengimami para nabi dan rasul itu, maka ini menjadi apa namanya, mengandung visi kepemimpinan yang sangat luar biasa, di mana adanya peralihan kepemimpinan dari Bani Israel kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saat ini ya harusnya kaum muslimin itu bisa melanjutkan kepemimpinan yang telah dituntaskan oleh Rasulullah mulai peristiwa Isra Mi'raj itu sampai kemudian Rasulullah berhasil mendirikan sebuah negara di Madinah. Maka kaum muslimin saat ini bila ingin meraih kembali kepemimpinannya yang saat ini dikuasai oleh Barat dengan pimpinannya Amerika, maka tidak bisa tidak kaum muslimin harus merintis jalan meraih kepemimpinan itu sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ Mas kuncinya, agar umat Islam saat ini mampu meraih kembali kepemimpinannya. Insya Allah begitu. Dan Pak Kiai, lantas seberapa penting perjuangan untuk membebaskan Palestina dalam konteks peristiwa Isra Miraj, dan bagaimana umat Islam dapat berkontribusi nyata di era sekarang, Pak Kiai? Begini, Palestina itu menjadi salah satu di antara kota suci ya, kota suci yang tanah suci yang apa dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah ini, jadi Masjidil Aqsa dan wilayah sekitarnya ini adalah barokna haulahu. Adalah dan sekitarnya ini
merupakan tanah yang diberkati. Dari sinilah kemudian para ulama-ulama Islam dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi yang lain itu menegaskan bahwa bumi Palestina ini adalah wabil khusus adalah Baitul Maqdis, itu adalah tanah suci bagi kaum muslimin. Ini berdasarkan Al-Qur'an. Sedangkan menurut kesejarahannya, ya, maka Palestina itu merupakan tanah yang telah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga waktu itu gubernur Palestina saat itu yaitu Sophronius itu menyerahkan kunci kota Palestina itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab khalifah waktu itu. Nah, berarti sejak itulah tanah Palestina itu bukan milik siapa-siapa, melainkan milik kaum muslimin. Nah ini, maka seharusnya itu menjadi tugas kaum muslimin untuk membebaskannya dari cengkeraman penjajah Israel. Jadi kalau misalkan ada ide agar umat Palestina, umat Islam di Palestina yang kurang lebih 2 jutaan itu misalkan dipindah ke Indonesia, loh kok enak gitu ya? Ide itu kok itu berarti menyerahkan tanah Palestina itu dengan mengosongkan penduduknya, misalkan dipindah ke Indonesia misalkan itu. Kalau tanah Palestina sudah dikosongkan dari penduduknya, maka penguasaan tanah Palestina itu bukan lagi atas kaum muslimin, malah justru diserahkan begitu saja kepada penjajahnya. Maka ini sebuah pengkhianatan kepada para pendahulu-pendahulu kita. Oleh karena itu, justru dengan peringatan Isra Mi'raj kali ini, ya, kita harus menegaskan kembali bahwa bumi Palestina itu adalah tanah milik kaum muslimin. Haram hukumnya diserahkan kepada Yahudi Israel. At any cost, apapun ongkosnya, ya itu tidak boleh diserahkan sampai dengan merelakan, mempertaruhkan darah dan harta serta nyawa kaum muslimin, maka tanah Palestina itu harus betul-betul diperjuangkan hingga bebas dari cengkeraman penjajah. Nah, justru di situ kaitannya dengan Isra Mi'raj dan pembebasan Palestina. Jazakallah Pak Kiai untuk pengingatnya pada bulan Rajab kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita bersama agar di bulan Rajab ini selain meningkatkan amal-amal ibadah juga perlu meningkatkan amal kita terhadap pembelaan saudara sama muslim kita di Palestina yang masih dijajah oleh kaum penjajah. Jazakallah sekali lagi Pak Kiai untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Wa iyyakum amin. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.